Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan juga menyucikan kita daripada segala kejahatan. Ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku, kita telah melihat dalam ayat ketiga dan ayat yang keempat bagaimana Yohanes meletakkan Tuhan Yesus itu sebagai fondasi daripada semua persekutuan Kristen. Jadi Yohanes berkata bahwa hubungan dengan Tuhan Yesus yang real dialami secara nyata karena dilihat, karena didengar, dan juga diraba. Lalu dinyatakan kepada banyak orang supaya dapat bersekutu dengan para rasul dan semua orang-orang kudus. Saudara, hari ini kita membaca firman Tuhan di mana Yohanes mengajak kita untuk boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi, supaya kita dapat menciptakan dan juga memelihara persekutuan Kristen yang dalam. Dalam ayat-ayat ini tentunya Yohanes memberikan penjelasan tentang fondasi saudara yang telah diberitakan bahwa Tuhan adalah terang dan di dalam Tuhan tidak ada kegelapan sama sekali. Yohanes juga maksudkan di dalam terang ini adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan adalah kebenaran. Dengan kata lain, kalau kita berkata Tuhan itu terang, itu artinya Dia sumber dan juga tolak ukur daripada semua yang benar. Artinya, kebenaran firman Tuhan merupakan standar kehidupan. Kita tidak bisa lagi berkata bahwa kita punya standar yang lain. Tapi kalau berjalan dalam terang, maka standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab berkata kepada kita, kalau kita hidup dalam terang, maka kita tidak boleh lagi tinggal di dalam kegelapan. Sebab kalau kita memiliki double standard seperti ini, kita tidak dapat mengalami impact yang kuat dari berjalan di dalam terang. Nah, di ayat yang ke-7, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Jadi persekutuan ini dasarnya adalah pada terang. Arti terang di sini di mana semua orang berani terbuka satu sama lain. Hidup secara transparan di dalam Tuhan dan mengizinkan supaya Tuhan oleh darahnya menguduskan kita dari hari ke hari. Saudara, masih ada banyak hal di dalam kita yang masih Tuhan perlu bereskan. Di mana disitulah kita kemudian diminta dalam persekutuan orang percaya ini, kita kemudian saling terbuka satu sama lain. Ya, saudaraku, arti berjalan di dalam terang sebenarnya adalah di mana keterbukaan yang penuh kepada Tuhan yang adalah terang itu sendiri. Sehingga saudaraku menerangi semua bagian di dalam kegelapan kehidupan ini. Juga saudara, salah satu sisi daripada terang itu adalah menolong saudara kita melihat jalan dan juga membuat saudara kita terhindar tentunya daripada bahaya. Tapi di sisi yang lain, terang juga membantu saudara kita mencapai apa yang kita cari. Terang juga menyingkapkan kegelapan dan juga perbuatan dosa. Semua kita masih memiliki kecenderungan tentunya untuk berbuat dosa. Tapi saudaraku, berjalan di dalam terang Tuhan adalah suatu sikap hati yang terbuka
untuk sungguh-sungguh kita bisa mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 di mana Alkitab katakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan juga menyucikan kita daripada segala kejahatan. Kita pegang kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, karena selalu firman Tuhan selalu ya dan amin. Kita terbuka kepada Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan kita Tuhan yang adil. Dan kalau Dia janji Dia mengampuni dosa kita, Dia mengampuni dosa kita dengan sepenuhnya, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam keterbukaan dan hidup dalam terang Tuhan. Nah, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa dan sudah tidak ada dosa lagi dalam kita, maka kita adalah orang yang berdusta, atau kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Demikian apa yang dikatakan oleh Yohanes. Karena faktanya kita memang masih memiliki tabiat dosa, kan? Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Kita belum kebal terhadap dosa. Karena memang kita sudah sekian lama dikuasai oleh dosa. Karya Kristus membebaskan kita dari akar dosa. Tapi di dalam kita masih ada kedagingan yang masih menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam fellowship, di dalam persekutuan, waktu kita kumpul bersama sebagai orang percaya, di mana terang Tuhan menyinari kita, disitulah dosa-dosa akan tersingkap, hal-hal yang tidak baik akan tersingkap. Pernah nggak dengar orang berkata, saya datang di persekutuan orang percaya, saya kira semuanya baik-baik, ternyata enggak. Itu bagus. Kalau kita mulai menemukan ada yang enggak betul di situ, itu berarti sebenarnya Tuhan oleh terangnya sedang menyingkapkan ketidakbenaran itu supaya dengan tujuan Dia dapat membereskannya, Dia dapat mengambilnya dan membuang jauh-jauh, sejauh barat dan timur tentunya. Dan ini menunjukkan bahwa persekutuan kita adalah persekutuan yang penuh dengan dinamika, di mana hari ke hari, hari lepas hari, kita menjadi lebih baik. Karena kita belajar untuk berurusan dengan kelemahan kita, dengan dosa kita, dengan mengizinkan darah Kristus menyucikan kita, sehingga kita tampil berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari saudaraku kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Karena terang itu mengalahkan kegelapan. Sebab itu jadilah anak-anak terang. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh seperti Yesus katakan Dia terang dunia. Kita pun juga menerangi dunia ini dengan terang daripada Tuhan. Dan juga kita mulai dengan persekutuan kita dengan saudara-saudara kita seiman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.